Nerdcast, The Nerd Podcast. Hai Nerds, balik lagi nih sama gue Vali Dan gue Billy. Kita dari Nerdy Bro. Dan ini adalah episode lanjutan dari Nerdcast, The Nerd Podcast. Nah ini pas banget nih Billy, ini adalah episode ke-30 kita. Tidak berasa ya? Berasa sih sebenarnya. Saya nggak berasa mah. Lumayan lah, tapi udah 30 episode. Oke. Dan di episode ini kita mau bahas sebenarnya main game, cuman jadinya nanti akan sambilan. Tapi sebelum itu topik. tentunya ini dong harus ini. Oh iya benar. Jangan bisa follow semua akun sosial media kita, ada di Spotify, Instagram, TikTok, YouTube ya, dan ya di follow dan diikutin lah konten-konten kita di situ. Ya, kalau kalian suka di subscribe, di follow, gitu. Ditulis komen-komen juga boleh. Dan bisa juga scan dari link summary kita di sini nih. Betul. Nih di sini. Oke deh. Oke, Lanjut lagi nih untuk topik. tadi kita mau ngapain, Val? Kita mau main ini ya, kayak bulan lalu, agree disagree. Dan untuk bulan ini topiknya adalah nih kan tahun 2025 ini kan udah banyak film genre action nih ya. Jadi kita mau main agree disagree dengan temanya itu genre action, genre film action. Maksudnya ini apa namanya, kayak beberapa statement tentang film action. Cuman bukan film tahun ini aja ya. general. Tentang genre film action. Karena soalnya kayaknya film action tahun ini banyak deh, kayak Ya. F1, Ballerina. Ya Banyak sih, udah padahal baru pertengahan tahun. Ya, dan kita sudah menyiapkan ya, seperti sebelumnya udah menyiapkan ada beberapa statement yang sudah disiapkan, dan nanti kita akan bacakan dan nanti kita akan komentari agree dan atau disagree. Oke, mari kita mulai ya. Silakan dinikmati. Let's nerding it out. Oke, ini siapa dulu, mau gue dulu apa lu dulu? Gue dulu deh ya. Oke, gantian. Oke, statement pertama kita baca, kita buka. Statement pertama. Film action yang lebih baik adalah yang tidak menggunakan banyak CGI. Oh, benar sih ya. Oke, ayo. 1, 2, 3. Ya, aduh, iya. Kayaknya iya sih menurut Iya gua sih. Kalau ini ya karena mungkin dari genrenya tadi menurut gua yang dijual ketika bikin film action itu adalah actionnya dan kerumitan membuat adegan-adegan aksi tersebut menurut gua ya. Betul ya. Dan maksudnya biasanya tuh CGI di film action itu biasanya dipakai untuk menambah, istilahnya lebih mendramatisasi gitu nggak sih? Kayak Iya. efek-efeknya lah. Jadi maksudnya kayak skala pertarungannya itu lebih besar gitu biasanya, kayak dengan efek-efek ledakan, misalkan kayak tabrakan atau apa, jadinya lebih intens lah. Tapi maksudnya kalau terlalu banyak jadi apa ya, maksudnya kayak kurang actionnya Ya, sendiri, malah kurang nanti real ya. actionnya itu kurang. Cuma bukan berarti kita anti CGI ya, ketika itu ditempatkan dengan bagus untuk menambah dramatis cerita gitu, menurut gue sih bagus. Cuman jangan sampai menghilangkan menurut gue core action, adegan actionnya karena gitu. maksudnya kan mungkin bagi orang adegan aksi itu macam-macam gitu ya, tapi maksudnya Iya. jangan itu tadi, maksudnya jangan terlalu, ya itu tadi sih bilangnya kalau terlalu banyak kan apa ya, semua juga kalau terlalu banyak juga kurang lah jadinya. Apalagi ini mungkin film action jadinya tidak sesuai sama awalnya aja gitu. Iya, kurang ya, dari ya makanya segi actionnya jadi kurang gitu kan, mengurangi esensi actionnya itu sendiri. Oke. Udah tadi. Sekarang gue ya. Oke. Ini udah dikocok kan ya? Iya. Ini total ini kayak totalnya ada 10 ya. 10 Iya, ya. Ya ada 10. Nanti ya berarti ada 10 statement nih, nanti kita akan agree atau enggak gitu. Statement kedua. Oke. 1, 2, 3. Franchise The Expendables bukanlah film action yang bagus. Wah, langsung nembak film nih. Expendables.
1, 2, 3. Setuju lagi. Setuju sih. Gue dulu ya. Tadi gue duluan ya. Iya tadi dulu. Oke dulu. Menurut gua gimana ya? Gua ngelihatnya ketika film Expendable itu mungkin dari jajaran cast menjual dan apa kayak emang bintang laga semua gitu loh. Cuma menurut gua ketika film ini gua ngelihatnya kurang, gua nggak tahu kenapa ketika nonton film ini gua kurang ketegangan lagi sih nontonnya. Iya bener banget Karena kita tahu ini jagoan semua, terus kayaknya nih pasti ujung-ujungnya menang. Dan gue ngeliatnya juga penceritaannya juga, ya kalau gue pribadi tuh kayak konfliknya kurang bagus ini aja sih kayak maksudnya mungkin gue bisa aja gitu. tambahin gini kayak kan biasanya memang film action itu kan ada si jagoan ini yang most of the time kita tahu dia bakal menang, tapi kan sepanjang film ini kayak dikasih konflik yang akan dikasih semakin kayak nih dia itu menang sesulit apa loh gitu loh. Nah kalau di film ini karena case-nya sudah jagoan semua, istilahnya jadi yang kayak ini jadi makin ketahuan ya ini kayak pasti menang dan lewat aja semua nih gitu. Iya kayak rasa ketegangan itu jadi nggak ada menurut gua. Dan ya mungkin ini sendiri sih dari karakternya itu hampir hidup semua gitu kan, jarang ada yang mati kan. Ya paling ada mati satu ya. Yang ya menurut gue emang yang di film kedua yang agak mengagetkan itu agak mengagetkan, dan gue sebenarnya agak suka konfliknya. Yang mati itu si Liam Hemsworth ya. Dan tapi mungkin di ini juga kan yang di kill off si Liam Hemsworth, tapi kan itu maksudnya di antara yang lain itu yang paling junior lah. Jadi paling kayak junior dan paling bukan mungkin kalau aktor laga gitu loh. Iya makanya kayak oh ya udah gitu. Ya oke dibikin mati tapi karakternya dia gitu loh. Kan kalau yang lain bahkan sampai yang film keempatnya kan ceritanya tuh si Barney-nya kayak mati. Gue udah tahu ini paling terakhirnya masih hidup. Gue udah tahu itu bener. Iya maksudnya yang kayak karena dari Expendable tuh kayak gue udah tahu ini pasti orangnya jago-jago semua, nggak akan ada yang kalah. Karena gitu. Memang tujuan memasarkannya itu adalah karena ini orang semua jago, misinya sesusah apa pasti menang gitu lah istilahnya gitu. Jadi dramatisnya kurang lah gitu. Oke. Lanjut lo ya. Oke, lanjut gue lagi ke statement ketiga. Oke. The Raid 2 adalah film action yang lebih bagus dari film The Raid 1. Wah, The Raid 2, The Raid 1 ini dua-duanya bagus nih. Iya nih, film favorit gue juga dua-duanya. Jadi tadi gimana? Film yang kedua lebih bagus dari yang pertama. Oke. Bentar. Ini gue bisa dua-duanya lagi nih. Bisa aja gitu loh. Iya. 1, 2, 3. Oh beda. Oke. Nih gue dulu ya. deh. Oke. Menurut gue film The Raid 2 itu lebih bagus dari The Raid pertama karena menurut gue di The Raid ini balik lagi dua film The Raid ini adalah maksudnya dua film masterpiece sama-sama dua film action favorit gue, film action Indonesia lah favorit gue. Mungkin bisa dibilang film Indonesia favorit gue ini maksudnya dua juga termasuk. Iya, sama persis gue film Indonesia favorit gue The Raid 1, The Raid 2. Karena ini sih menurut gue, tapi kenapa gue bilang The Raid 2 mungkin sedikit lebih bagus karena menurut gue konflik yang ada di The Raid 2 itu lebih kompleks aja dari yang pertama. Betul. Karena kan kalau di kedua itu memang selain aksinya itu kan kalau di pertama tuh memang aksinya istilahnya mereka survival supaya bisa sampai menyelesaikan misi dan menyelamatkan diri lah. Dan ceritanya tuh fokus di satu kejadian gitu loh ya. Kalau di kedua itu tuh beneran istilahnya dunia yang lebih gelapnya lah, kayak gangster lah, ada dua kubu, terus si Ramanya going undercover gitu juga lah, dan ngasih tahu korup-korupnya, istilahnya banyak lembaga yang korupnya juga. Jadi kayak memang lebih kompleks aja sih, jadi kayak stakes-nya lebih banyak gitu, kayak lebih kompleks lah ya. Makanya gue lebih suka. Nah kalau lu kenapa? Sebenarnya kalau gue dari segi cerita bener gue lebih suka yang kedua, cuman gue kenapa tidak setuju dengan statement tadi adalah gue ngeliatnya dari segi action tetap lebih breakthrough yang pertama. Gue ngeliatnya tuh kayak itu dari segi action tuh ini breakthrough banget, dari cara actionnya, dari berantemnya, bahkan gue ngeliatnya tuh sampai gue ngeliatnya reaksi kayak
orang luar tuh nonton Dread tuh kayak Iya ya, mungkin sekaget itu, ih keren banget bisa kayak gini film action gitu. ini apa namanya? Ya, mungkin salah satu yang The Raid ini ya yang salah satu breakthrough di film action ya karena itu tadi adegan aksinya sih yang beneran jadi revolusioner banget gitu loh. jadi nge-set up standar film action. Betul. Gitu. Nah, kenapa gua ngeliat? Karena gua ngeliatnya di kedua in terms of action tidak ada Sebenarnya yang bagus juga ya, bagus tapi- juga, cuman tidak ada yang breakthrough baru. Paling ada lah mungkin kayak car chase-nya lah ya. Cuman kan kalau car chase itu kita bisa lihat di film lain. Maksudnya Banyak yang enggak, lebih- malah kalau car chase itu adegan yang dari film luar kita adaptasi ke film Iya, Indonesia. maksudnya dari segi breakthrough-nya tuh gue lebih keren di pertama gitu ngelihatnya gitu, yang dari ya berantem yang 2 lawan 1, terus yang scene ngegerebek apa yang lagi ini narkoba terus digerebek yang cuma bisa bertiga gitu, kayak keren sih kayak. Terus sepanjang film tuh actionnya tuh luar biasa sih. Dan sebenarnya di kedua bukannya nggak ada ya, cuman di kedua tuh lebih ke ya udah mengulang yang sudah Enggak, drama. soalnya mungkin itu tadi karena di dua mau ngasih fokus cerita yang lain lagi jadinya ya pasti dari segi actionnya ya udah kita samain aja gitu ya. ya nggak ada mungkin nggak ada breakthrough-nya Tapi gitu lah. ya, tapi kembali lagi dari segi cerita gue jauh lebih suka yang kedua. Oke. Oke, ini gue lagi ya. Ya, oke. Segmen keempat, lanjut. Statement keempat. Terlalu banyak adegan aksi membuat cerita film jadi membosankan. Sebenarnya mirip, agak nyambung, enggak sih, enggak nyambung juga sih. Oke. Ya. 1, 2, 3. Aduh, Beda lagi. Ya nggak kayak yang nggak kayak sebelumnya ya, banyak samanya ya. Ya. Ini gue dulu ya. Oke. Menurut gue tadi statementnya kan banyak adegan aksi membuat ceritanya membosankan. Terlalu banyak apa? Terlalu banyak. Terlalu banyak. Iya. Sebenarnya menurut gue kita ambil contoh tadi mungkin The Raid kan banyak film. Gue ngeliatnya gini sih, tergantung mengeksekusi adegan Iya, aksinya sih. Makanya kalau gue ngeliatnya contoh misalkan bandingin yang kita bahas sebelumnya Expendables sama The Raid nih. Gue ngeliatnya kalau Expendables itu adegan actionnya itu meaningless gitu kayak cuman tanpa urgency, terus kayak gue ngeliatnya kayak flat aja gitu, tidak ada emosi yang dimainkan, makanya gue ngeliatnya membosankan. Tapi gue ngeliatnya ketika action di The Raid kita tuh ada ketegangan yang membuat kita meskipun adegan aksinya banyak ngomongnya dikit gitu kita tetap terbawa dengan ceritanya sih. Makanya gue ngelihatnya gue jadi tidak setuju karena menurut gue tergantung pembawaan ceritanya, membawakan actionnya seperti apa. Kalau actionnya dibawakan dengan flat dan tidak ada unsur emosi yang dimainkan di situ, makanya jadi flat, jadi jelek menurut gue. Tapi ketika bisa makanya jadi bagus. Nah, oke. Mungkin gue tambahin adalah ini sih. Makanya menurut gue walaupun film actionnya, kenapa gue tadi agree ya, karena itu tadi sih sebenarnya yang lu bilang betul lah. Maksudnya gak necessarily jadi bikin bosan, tapi maksudnya makanya menurut gue harus lebih fokus ke ceritanya dulu. Iya. Harus lebih fokus ke ceritanya dulu. Nah, adegan aksi ini adalah eksekusi dari ceritanya, emosi yang ada di filmnya itu. Kayak Iya. ya makanya kayak I get the point sih. jangan makanya kayak bikinnya tuh jangan bikin adegan aksinya dulu baru disambungin pakai cerita. Jadi Menurut gua, istilahnya kalau lagi bikin cerita kita tulis dulu ceritanya yang Ya. panjang, nanti gimana cara adegan itu jadi action yang bagus. Jangan cuman ini kita action segini gitu kan. Jangan Iya. cuman action ya udah actionnya terserah dah, bunuh-bunuh yang banyak, jangan cuma Iya, kayak gitu. Ada ceritanya gitu kan. betul. Jadi istilahnya adegan aksi ini yang membuat ceritanya lebih Cerita dulu baru aksi gitu betul. ya. Makanya tadi gue bilang harusnya fokusnya ke ceritanya dulu memang. Ya oke lah. Sebenarnya kita yang sama cuman sama. pengertiannya terhadap itunya beda Iya. ya. Oke. Ini ke-5 berarti. Ya, statement kelima. Oke. Setengah nih. Oke. Statementnya nih. Lebih baik aktor yang belajar bela diri daripada atlet bela diri yang belajar acting. Waduh, ini susah nih. Sebenarnya bisa dua-duanya sih. Dua-duanya. Cuman ini kan Dan maksudnya contoh dari dua-duanya itu ada. Jadi tadi pertanyaannya gimana? Mendingan lebih baik aktor belajar bela diri daripada atlet yang belajar bela diri yang belajar acting. Gitu. Oke. 1, 2, 3.
Oke, agree. sama sih. Gua mikirnya lu disagree. Enggak. Gue agree sih. Ini berarti Lu dulu aja, lu dulu. Oke ya. Menurut gua sekali lagi dari statementnya, maksudnya gue tidak mendiskreditkan atlet yang belajar acting ya, maksudnya di Indonesia juga contohnya banyak ya, maksudnya kayak kan Iko Uwais, Joe Taslim, yang cewek ini Anggini Haq juga kan tadinya atlet ya, yang belajar acting, dan maksudnya secara belajar acting pun mereka juga actingnya juga udah luar biasa gitu ya. Tapi menurut gua, kenapa gue bilang lebih baik aktor yang belajar bela diri, karena kayaknya lebih banyak prakteknya itu yang aktor belajar bela diri. Dan ini sih in defense juga adalah karena menurut gua saat aktor belajar bela diri, belajar koreografi, dia itu nggak bener-bener harus bisa bela dirinya. Maksudnya oke, pasti belajar latihan, tapi maksudnya nggak harus yang bener-bener memastery itu, karena kan ini apa namanya, tujuan mereka itu adalah ini sih, bukan bener-bener belajar bela dirinya, tapi agar itu terlihat bagus. Iya, gitu. intinya kan itu ya, intinya terlihat bagus, bukan beneran bisa kan. Iya. Maksudnya bisa, pasti bisa sih, tapi maksudnya kayak utamanya adalah supaya di kameranya bagus gitu. Iya betul. Sedangkan, Iya makanya, dan mungkin prakteknya adalah ya makanya ketika kayak gitu kan makanya ada stuntman, ya kan. Ya, betul, ada betul. stuntman, makanya itu adalah kalau yang udah susah banget bisa digantiin. Yang penting tuh action itu tadi ya. Sebenarnya gue mungkin menambahkan ini sih ya, karena ujungnya balik-balik lagi ya kan, karena kita nonton outputnya itu film, kita mau nontonnya film, yang diutamain adalah actingnya dong, mau nggak mau. Oke, berarti ini sekarang lanjut gue ya, statement ke 6 ya. Oke. Semua film superhero masuk ke kategori genre film action. Semua film superhero masuk ke genre film action. Oke. 1, 2, 3. Iya betul, gue tidak setuju sih. Karena mungkin kalau statusnya gini, gue setuju. Kalau semua film live action masuk genre superhero, gue mungkin agree. Karena menurut gue, ya kan ada film animasi. Ketika itu film animasi, jelas actionnya ya hilang dong. Karena itu semuanya dibuat, gambar. Tidak ada praktikal, tidak ada aksi langsung gitu. Dan ini juga sih menurut gue kayak, maksudnya nggak kan kalau animasi ya jelas ya, tapi maksudnya kayak nggak semua film, gimana ya, nggak semua film superhero yang, maksudnya gue tahu film superhero pasti ada adegan berantemnya lah, at least walaupun seminimal mungkin pasti ada lah, tapi maksudnya ya kalau menurut gue, kalau memang minimal nggak di kategori menjadi film action sih menurut gue. Karena kan maksudnya kayak mungkin proporsionalnya aja sih, kayak contoh mungkin filmnya lo apa kira-kira contoh? Ini deh, menurut gue Miss Marvel kan bukan film action, series sih itu. Iya sih. Tapi gimana gue ngeliatnya? Soalnya kalau secara genre action kan luas banget nggak sih? Iya, maksudnya kan kalau lo lihat definisi genre action tuh kayak film yang menyajikan adegan kejar-kejaran, tembak-tembakan, istilahnya adegan aksi. Ya mungkin, ya contoh tadi series Miss Marvel tuh ada, tapi maksudnya proporsi Iya dari sih. seluruhannya tuh menurut gue ya nggak sebanyak itu. Tapi Jadinya, kalau secara bisa dimasukin bisa dong. iya sebenarnya kalau kayak gitu mah ada adegan, at least misalkan ada adegan kejar-kejarannya deh, itu masuknya film action dong kalau kayak gitu. Iya, soalnya kan gimana ya? Ngeliatnya gue kalau semua film superhero kan pasti ada konflik, pasti ada bad guy dan good guy. Itu yang menjadi menjadi sumber konflik dan menyebabkan terjadinya action. Ya kan kalau nyari konflik, film drama juga ada konfliknya, Val. Ya, cuman kan bukan good guy bad guy gitu loh. Iya. Gue sebenarnya masih bingung juga sih, cuman kalau secara luasan soalnya gimana ya? Tapi action maksudnya luas gitu. Iya, sebenarnya secara definisinya pun nggak ini loh, kayak film dengan, maksudnya kalau memang ternyata secara penjelasan mau ada sesedikit apapun adegan aksi itu masuk film action, ya Iya ternyata sih. berarti mungkin penilaian kita yang nggak sesuai gitu ya. Iya sih. Emang standarnya beda-beda, cuman gue sih get the point yang lu bilang, maksudnya balik ke series Miss Marvel karena memang proporsi actionnya sedikit, makanya ketika kita nonton kita nggak berasa, kayaknya emang nggak berasa film action. Ngerti sih gue, cuman makanya gue nanya, tapi ada adegan aksinya itu
bisa dikategorikan nggak Iya. gitu. Maksudnya memang lu bisa dibilang series tuh film action tuh misalkan ada at least berapa, maksudnya ada scene kejar-kejaran atau berantemnya satu aja itu udah dimasuk action gitu ya. Gue juga nggak tahu sih secara Tapi meskipun ujung-ujungnya kita kemarin statementnya disagree ya. ya. Oke. Lanjut, ini statement ke 7. Ya benar. 7. Oke. Benar 3 lagi. Oke. Wah, ini cukup ini juga nih. Film-film action Asia lebih bagus atau banyak yang lebih bagus daripada film action Hollywood. Oke. Banyak berarti ya? Banyak yang lebih bagus Daripada dari film action Hollywood. banyak yang lebih bagus dari Hollywood. Satu, dua, tiga. Iya. Agree. Gitu sih. Agree sih. Karena ya in terms of ya mungkin yang paling jelas dari pertama dulu dari segi koreografi menurut gua Asia jauh lebih baik. Karena memang kan kalau lihat dari culture bela diri itu memang lebih banyak sumbernya dari Asia nggak sih? betul ujung-ujung kayak kalau film kungfu Iya, Cina lah sebenarnya kalau ngomong ini ya udah nggak usah jauh-jauh film Cina. Iya, terus kan ya Indonesia kan juga kan Iya. silat gitu. Maksudnya dari segi actionnya aja tuh udah lebih mantap gitu loh. Nah, tapi dari segi dramanya gue ngeliatnya juga banyak film-film Cina yang berantem itu dari segi dramanya juga sebenarnya bagus dapat. Iya. Film drama Korea juga gitu yang action mantep juga gitu. Banyak yang orang nggak tahu. Sedangkan kalau dari segi Ya itu tadi kayak banyak orang nggak tahu. Heeh. Jadinya kayak orang terpaparnya film Hollywood aja. Sebenarnya kalau dikepoin itu maksudnya film action Asia tuh banyak yang bagus banget juga. Maksudnya nggak kalah betul. kalau di compare gitu loh. Heeh. Ya ini deh maksudnya mungkin nyebut contoh kali ya. Salah satu film action favorit gue juga film Cina juga sih ini apa namanya, Battle of Red Cliff tau kan? Iya, itu gua Karena dari game, karena kita kan taunya dari game Dynasty Warrior ya. Betul. Dan secara maksudnya ya di situ tuh kelihatan kayak film perang Cina tuh emang beda level sih menurut gua. Iya. Apalagi film perang kolosalnya gitu ya kayak udah kayak levelnya bagus banget lah menurut gua. Heeh, betul. Kayak ya bagus banget ya. Kayak kalau gua mau nonton film kolosal, top of mind itu film-film Cina, Iya. film perang yang kayak meskipun kadang efeknya kelihatan banget ya kalau lagi berantem pakai tali kayak yang cici itu Yang kayak lompat terbang tinggi banget Iya, itu. ya, kelihatan. Cuman tetap dari segi cerita bagus. Ya, Dan koreografinya mantep. dan koreografinya bagus dan secara maksudnya ngekontrol crowdnya untuk adegan aksi yang kolosal tuh bagus banget sih. Oke. Oke. Lanjut statement ke 7. Sekarang 8 dong. Iya ada yang 8 sorry. Ini 7 sisa gua. 2 lagi kan 8. Wah, ini juga nih. Fast and Furious Saga adalah film franchise balapan terbaik. Oke. Film franchise balapan terbaik. Oke. 1, 2, 3. Ya, anjir gak pikir lu disagree. Enggak, ini tuh meskipun gua maunya disagree cuman kembali ke statementnya. Ini gue dulu nih. Lu dulu aja. Oke ya, sebenarnya kembali lagi sih ke statementnya karena kan statementnya ini kita bacain lagi ya. Fast and Furious Saga adalah film franchise balapan terbaik. Kalau menurut gue franchise balapan iya, makanya. karena saat gue pikir-pikir lagi, franchise film balapan tuh gak sebanyak itu. Betul. Maksudnya Paling yang ada contoh misalkan ini paling Cars. Ya, itu animasi lagi. Terus ini juga paling Speed Racer itu pun juga ada yang anime, ada yang beda-beda gitu. Apalagi Need for Speed cuma satu. Soalnya kebanyakan sendiri-sendiri satu-satu. Iya. Kebanyakan satu-satu sih. dan film balapan yang gua suka-suka tuh semuanya standalone Iya, semua. gue juga. Ya, jadi ya memang kalau dibilang franchise film balapan ya nggak ada yang ngalahin sih. Walaupun memang istilahnya sekarang tuh kayak udah banyak pasti ngakuin udah terlalu banyak, udah fatigue lah, udah harusnya sudah tidak dilanjutkan. Udah bukan film balapan sih gua ngeliatnya sekarang. Udah Sci-fi kan? Iya, udah sci-fi. Logiknya udah kemana-mana. Ya tapi itu tadi beneran maksudnya ya yang ngangkat
franchise film balapan memang Fast and Furious. Betul. Harus diberi kredit sih. Betul. Walaupun kritiknya banyak ya. Meskipun udah kepanjangan ya, kayaknya semua orang udah tahu juga gitu. Tapi kalau bahas ini, menurut lu ceritanya harusnya stop di berapa? Sebenarnya stop di berapa tuh menurut gue di 5 bisa, di 6 bisa, di 7 bisa. Udah, tapi 7 maksimal tuh. Kalau gue sih sebenarnya peak-peaknya banget tuh 5 sebenarnya. 6 boleh lah karena melanjutkan story-nya untuk menjelasin Letty dan Han-nya gitu ya. Tapi menurut gue, tapi cerita terbagusnya menurut gue di 5. Itu kayak perfect ending peak gitu. kayak yang pas yang ada lagu apa? Aduh ya pokoknya itu kayak benar-benar semua dapat duitnya tuh kayak itu udah perfect ending. Iya. Terus ending terakhirnya kayak si Brian sama ininya, ya kita balapan lagi deh gitu kayak. Iya itu bagus banget buat ending tapi ya dilanjutin 6, 7, 8, 9. Sebenarnya 7 gue masih bisa bilang 7 karena untuk respect sama si Iya. Brian si Paul Walker jadi ya masih bisa lah. Tapi itu menurut gue mentok sampai 7 sih, harusnya 8 ke atas udah nggak lanjutin. Iya, udah maksimal banget ya. Oke, lanjut. Oke. Statement ke-9. Wah, ini cukup ini juga nih. Oke. Tom Cruise adalah aktor laga terbaik sepanjang masa. Aduh. Anjir susah nih. Sepanjang masa ya. Bisa iya bisa enggak juga sih nih. Ya udah oke lah. Oke. Kayak gue tahu lu apa. 1, 2, 3. Gue disagree. Oh, lu disagree. Iya. Oh, gue pikir lu bakal agree. Sebenarnya gue pernah bilang ya, Tom Cruise tuh aktor laga favorit gue. Kenapa? Karena menurut gue dia sangat menginfluence genre action sih. Apalagi sebenarnya gue bisa ini sih. Kayak gue bisa mendefend dua-duanya sih. iya. Gue lanjut ya. Dia sangat menginfluence genre action karena menurut gue itu dia sangat dengan dia stand sendiri itu dia sangat terlibat langsung untuk mengembangkan possibility yang ada di genre action, terutama meskipun bukan dari misalkan contoh lihat kita Top Gun gitu, itu kan dia ngembangin teknologi baru, dia buat kamera sinematografi yang baru. Tapi itu itu kan secara sinema lah ya. Iya dia tuh menurut gua tapi dia mengangkat banget dan dia kan action kan nggak harus selalu berantem gitu kan. Yang penting kan tentang adegan-adegan yang aksi yang nggak kebayang tadi tinggi ya. Makanya gua ngeliatnya dia sangat menginfluence genre action sih. Oh tapi kalau gua sebenarnya kalau lo bilang itu komparasi gua adalah ini, maksudnya menurut gua aktor laga yang sebenarnya ini close call juga sih. Menurut gua kalau lu bilang GOAT-nya gitu ya. GOAT-nya aktor laga terbaik Jackie Chan sih menurut gua. Iya. Bisa juga sih, gue juga sempet ragu karena itu. Soalnya ini sih maksudnya kalau lu bilang masalah stunt double itu juga maksudnya Jackie Chan juga melakukan itu, yang kayak contoh film-film kayak Police Story yang maksudnya dia beneran contoh deh, gue paling inget lompat dari gedung terus turun pakai banner. Kan dulu ya awalnya gue pikir ya enggak, dia kan dia beneran, dan maksudnya cedera-cedera yang dia karena adegan aksinya juga banyak, dan dia lebih tua dari Tom Cruise kan. Ya, tapi kan film yang lu ceritain juga emang lebih dulu. Iya sih. Gimana ya? Sebenarnya gue nggak completely disagree juga. Cuman gue ngedefendnya adalah, tapi kalau si Jackie Chan dia lebih ke sini adalah fighting aja gitu loh. Iya fighting sih. Dan stunnya tuh sekitaran fighting lah. Kalau Tom Cruise gue ngeliatnya macem-macem. Enggak, tapi ini Jackie Chan itu lebih bagus di komedinya menurut gue daripada Tom Cruise. Tapi kan kita bahas action. Ya maksudnya gimana ya? Kayak poin plusnya dari Jackie Chan tuh itu menurut gue kayak adegan aksinya Karakter Jackie Chan tuh selain bagus-bagus tuh ya lucu-lucu juga sih menurut gua. Jadi kayak berantem dengan kayak maksudnya kan sering banget kalau nonton film Jackie Chan tuh kayak apa aja dipakai terus ya lu ngerti kan kayak iya terus ada jadi lucu gitu ya. Kan kalau Tom Cruise tuh menurut gua kalau hand to hand nggak terlalu itu gua sepakat. Makanya gua bilang
si Jackie Chan tuh bagus banget, cuman dia hanya di Satu in term of satu. kalau Kalau Tom Cruise gue ngeliatnya lebih macam-macam. Dia sebenarnya fightingnya bisa, terus aksi-aksi yang lainnya tuh lebih ini mungkin kayak Tom Cruise tuh adegan aksinya karena hal-hal yang dilakukan itu daringnya tinggi banget lah. Beneran. Ya, naik gue paham. pesawat, naik berenang, nahan napas beneran gitu. Ya. Itu nggak fighting, cuman kan itu juga action gitu loh. Oke, ya gue paham sih. Sebenarnya gue juga sama kayak lu, bisa dua-duanya. Oke. Ini statement terakhir ya. Statement terakhir. Oke, lanjut. Harus ada kategori best stunt di Academy Award untuk film action. Ini mudah sih. Ini mudah ya, 1, 2, 3. 3. Iyalah. Ya, jelas. Dan memang sebenarnya udah mau ada ya. Cuman kayaknya baru mulai tahun besok. Iya, soalnya menurut gua ini tuh buat maksudnya best stunt itu untuk menghargai stuntman-stuntman gitu. Betul, mengapresiasi stuntman dan kerumitan pengambilannya itu loh. Karena kan kalau film gimana ya? Film action itu beneran persiapannya untuk stunt tuh sepanjang itu loh. Dan kadang maksudnya persiapan sepanjang itu scene-nya tuh mungkin 30 detik, 1 menit. Betul, makanya menurut gua tuh dari kritik gua adalah harusnya dari dulu ada best stunt menurut gua ya. Dan kan maksudnya ya salah satu apresiasi juga karena kan banyak juga mereka tuh kadang bertaruh nyawa juga loh ini. Jadi kayak ada yang beneran kan stuntman banyak mati. Iya kan banyak. Cedera, nggak usah mati dia cedera gitu. Parah gitu ya. Iya, maksudnya itu harus diapresiasi gitu loh. Dan gimana ya? Dan untuk film action itu ya nyawanya tuh maksudnya inti yang bikin menarik film action tuh ya begitu-begitu kan gitu. Nyawanya gitu kan. Maksudnya gini, nyawa tuh maksudnya daya tarik utamanya tuh film action adalah stunt-stuntnya gitu. Makanya perlu banget diapresiasi lebih gitu sih. Memang kayak harusnya udah dari dulu ya malah. Iya, maksudnya kalau film drama itu yang dinilai adalah kedalaman actingnya. Kalau film action tuh ya lu lihat stuntnya lah. Gitu. Iya, betul. Dan mungkin kalau dibilang tuh yang harus dikasih penghargaannya tim stuntnya. Kan maksudnya stuntman itu kan nggak satu orang ya, kayak timnya gitu lah, stunt timnya gitu ya. Ketika ngasih award stunt tuh untuk filmnya bukan untuk aktornya aja gitu ya. Betul. Oke. Juga ya. Itulah tadi kita main agree disagree dengan genre film action. Tadi sudah ada 10 statement, nanti mungkin di videonya juga bisa dilihat. Nah, kalau menurut kalian statement kita kayak gimana, setuju apa enggak, dan kasih tahu alasannya juga ya sama statement tadi. Oke deh, mungkin kita tutup aja kali ya. Oke deh, sekian episode dari episode Nerdcast kali ini. Kalau kalian punya ide untuk episode selanjutnya ya bisa banget tulis di kolom komentar atau tulis di Saweria atau tulis di ya misalkan semua ya sosial media, mau DM juga nggak apa-apa gitu. Betul. Oke deh, kita tutup aja. Sekian dari kami, gue Vali, gue Billy. Dadah. Nerdy Bro, let's nerding it out.